Who are you? I just told you. 루시, 됐습니다. 저 뭐야? 야, 이게 뭐 영어로 좀... Lucy, a billion years ago, life as we know it begins. One neuron, you're... It's a new drug that kids make. C'est une jeune femme. Elle dit qu'elle a des infos sur... Pernahkah kalian berpikir berapa kapasitas otak yang kita gunakan? Dalam alur cerita kali ini, Cican akan bercerita mengenai sebuah film yang bernuansa fiksi ilmiah dari Prancis namun berbahasa Inggris, yaitu Lucy. Film ini, walaupun sederhana, namun cukup membingungkan dengan istilah-istilah modern dalam dunia biologi dan teknologi. Film ini sendiri disutradarai oleh Luc Besson, sekaligus penulis skenario dan membuat film ini berkelas ala Hollywood. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal semacam Scarlett Johansson dan Morgan Freeman. Scarlett Johansson bertindak sebagai Lucy yang menjadi peran utama dalam film ini. Yuk sama-sama kita simak alur cerita Lucy di Cican Official. Lucy yang baru kenal seminggu dengan pacarnya yang bernama Richard merasa kesal di depan sebuah hotel. Dia dipaksa oleh Richard untuk menyerahkan tas koper yang berisi narkoba biru yang bernama CPH4 kepada Tuan Zhang yang diperankan oleh Min Sik Choi. Lucy yang tangannya diborgol oleh Richard di koper tersebut terpaksa menemui Tuan Zhang ke dalam hotel tersebut. Namun, setelah menunggu beberapa saat, anak buah Tuan Zhang menemui Lucy di resepsionis dan hal tersebut bertepatan dengan ditembaknya pacar Lucy yang bernama Richard di luar gedung hotel. Melihat kejadian itu, sontak Lucy shock sehingga anak buah Tuan Zhang langsung menarik dia menuju kamar Tuan Zhang. Di dalam ruangan Tuan Zhang, Lucy ditanya sendiri oleh Tuan Zhang, "Apa isi koper tersebut?" Lucy menjawab dia tidak tahu karena dia disuruh mengantarkannya kepadamu. Dia tidak tahu apa isinya dan tidak tahu juga paspornya. Tuan Zhang mengasih kode untuk membuka koper tersebut. Lucy dipaksa untuk membuka koper tersebut, yang mana dia tidak tahu apakah isinya akan membahayakan dirinya. Lucy memberanikan diri membuka koper tersebut. Alangkah kagetnya bahwa di dalam koper tersebut 4 bungkus serbuk yang berwarna biru dan dia tidak tahu itu apa. Tuan Zhang yang mendengar itu segera masuk dan melihat sendiri isi kopernya. Ternyata inilah narkoba yang bernama CPH4. Untuk melihat reaksi narkoba jenis ini, Tuan Zhang menyuruh seorang pecandu narkoba untuk menghisap narkoba jenis ini. Alangkah kagetnya, reaksi narkobanya sangat di luar dugaan, sehingga para anggota geng Tuan Zhang merasa senang. Lucy yang pertama kali melihatnya kaget dengan kejadian itu. Tuan Zhang meminta Lucy untuk bekerja sama dengan dirinya. Namun Lucy tidak mau sehingga dia dipaksa dalam kondisi tidak sadar. Dimasukkanlah narkoba ke dalam perutnya.
Lucy melihat di sekelilingnya juga terdapat 3 orang yang bernasib sama dengan dirinya. Ditanamkan narkoba dalam perut mereka untuk dibawa ke beberapa negara Eropa, seperti Prancis, Berlin, dan juga Roma. Saat Lucy dikurung dengan tangan di borgol dalam suatu ruangan, maka penjaga ingin memperkosanya. Karena dia melawan, maka penjaga memukuli dan menendang perutnya sehingga membuat narkoba CPH4 yang berada dalam perutnya bocor dari bungkusnya. Rupa-rupanya, narkoba tersebut bercampur dengan darah dan bereaksi dengan tubuhnya. Hal tersebut membuat Lucy kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba setelah sadar, Lucy menjadi wanita yang kuat dan superpower. Ketika penjaga yang lain masuk ke dalam ruangan tersebut, Lucy dengan lirikan matanya menggoda penjaga tersebut. Dan setelah tergoda, Lucy langsung menghantam dia dengan kekuatannya dan mengambil senjata yang dibawa oleh penjaga. Lucy keluar dari ruangan tersebut dan segera membunuh anggota geng yang menjaga dirinya, serta kabur dari sekapan geng Korea. Singkat cerita, Lucy langsung pergi ke rumah sakit untuk mengeluarkan narkoba CPH4 dari perutnya. Di ruangan operasi, Lucy menjelaskan kepada dokter dan perawat bahwa di dalam perutnya terdapat narkoba CPH4. Dia menanyakan kepada dokter tersebut apa maksud dari narkoba ini. Dan dokter tersebut menjelaskan apa fungsi dari CPH4 yang biasanya digunakan pada masa kehamilan, yaitu janin membentuk tulang namun dalam dosis yang kecil. Tubuh Lucy tidak merasakan sakit sama sekali ketika dokter mengambil narkoba tersebut. Serta Lucy dapat mendengarkan suara-suara dari jarak jauh dan dapat menerjemahkan tulisan-tulisan serta banyak yang lainnya. Lucy melihat sebuah pohon di mana terdapat metabolisme dalam pohon tersebut, energi yang diserap oleh pohon dari akarnya. Setelah dari rumah sakit, Lucy menuju hotel di mana dia semula disergap oleh para kawanan geng Korea tersebut. Lucy menembak para geng tersebut tanpa belas kasihan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Lucy dengan gampang bertemu dengan Tuan Jang, di mana saat itu Tuan Jang sedang ditato oleh anggotanya. Tuan Jang yang mendengarkan musik tidak tahu bahwa ada Lucy, sehingga Lucy menusuk tangan Tuan Jang menggunakan pisau dan mencari tahu kemana saja narkoba yang dititipkan ke tubuh 3 orang lainnya tersebut melalui pikiran Tuan Jang. Ada yang ke Berlin, Roma, dan juga Paris. Singkat cerita, Lucy menemui temannya untuk beristirahat dan meminjam internet temannya untuk menemukan apa yang terjadi dalam dirinya. Lucy mencari tahu kelainan melalui internet tersebut, dan akhirnya dia menemukan Profesor Norman yang diperankan oleh Morgan Freeman. Norman itu menyelidiki tentang kemampuan otak manusia yang pada saat ini hanya digunakan rata-rata 10%. Bila manusia menggunakan otaknya sebesar 20%, maka manusia tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri. Dalam level 30%, maka otak manusia dapat mengontrol orang lain, dan dalam level yang lebih tinggi, manusia dapat menggerakkan benda-benda sekitar. Lucy langsung berkomunikasi menggunakan kekuatan listrik yang dimilikinya, sehingga Profesor Norman langsung bisa melihat Lucy di hadapannya melalui media televisi dan juga media lainnya.
Setelah membuat kesepakatan dengan profesor untuk bertemu, Lucy langsung pamit dengan sahabatnya tersebut dan mengatakan untuk sahabatnya menjaga dirinya baik-baik. Lucy ingin membalas dendam kepada geng Korea dan berusaha menangkap kurir-kurir yang dikirim ke luar negeri. Dia menghubungi Kapten Pierre Del Rio yang diperankan oleh Armand Walker, kepala polisi di Paris, untuk memberi informasi mengenai 3 kurir narkoba. Kapten Del Rio menyimak penjelasan dari Lucy dan memerintahkan ke beberapa polisi di negara yang disebutkan Lucy untuk menangkap ciri-ciri dari kurir yang membawa narkoba tersebut. Dalam waktu singkat, kepolisian Roma, Paris, dan juga Berlin mampu menangkap 3 kurir yang diperintahkan oleh geng Korea tersebut. Di dalam pesawat menuju Paris, Lucy meminum champagne, maka level otaknya menjadi 40% dan menyebabkan tubuhnya meleleh hancur. Mau tidak mau, sisa narkoba biru yang ada di tasnya harus segera dikonsumsinya. Sehingga Lucy bergegas menuju toilet pesawat untuk mengkonsumsi narkoba tersebut untuk mengembalikan tubuhnya supaya normal. Lucy yang ditemukan tidak sadarkan diri langsung dibawa oleh petugas keamanan untuk segera diamankan. Kapten Pierre Del Rio mengancungkan pistol kepada Lucy. Dengan sedikit sentuhan, Lucy mampu melumpuhkan anggota-anggota dari Kapten Del Rio. Lucy meminta Kapten Del Rio untuk mengikutinya ke sebuah universitas supaya bertemu dengan Profesor Norman. Di perjalanan menuju universitas tersebut, Lucy melihat berbagai jenis sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinyal ponsel yang saling berhubungan. Lucy menangkap sinyal dari para geng Korea yang mengatakan bahwa para kurir tersebut akan segera diambil dari pihak kepolisian. Dengan sigap, Lucy mengambil alih kemudi dari polisi Del Rio untuk menuju ke rumah sakit, tempat di mana para kurir tersebut diamankan oleh polisi. Lucy dengan kekuatan yang dimilikinya menerobos jalan-jalan di Paris untuk segera ke rumah sakit tempat kurir-kurir tersebut. Lucy tidak memperdulikan kondisi jalan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan sigap Lucy mampu menghindari lawan-lawan mobil sehingga dia bisa selamat sampai di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, ternyata anak buah Tuan Zhang berhasil membunuh polisi dan menangkap kurir-kurir tersebut, sehingga mengambil narkoba biru dalam perut mereka. Lucy langsung mengambil alih narkoba yang berada di tangan anak buah Tuan Zhang dengan kekuatan yang dimilikinya. Anak buah Tuan Zhang tidak mampu bergerak dan melawan kekuatan yang dimiliki Lucy. Setelah itu, Lucy mengajak Kapten Del Rio untuk bertemu dengan Profesor Norman di universitas yang mau ditujunya. Di perjalanan, Tuan Zhang melihat Lucy. Sesampai di universitas tersebut, Lucy menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya. Namun, salah seorang ahli tidak percaya dan mengambil ingatan kejadian masa lalu anaknya yang kecelakaan dalam mobil. Di sisi lain, anak buah Tuan Zhang segera memasuki areal universitas untuk menangkap Lucy dan menyiapkan berbagai senjata api agar tidak tertangkap oleh polisi. Lucy yang menjelaskan kemampuan otaknya yang di luar rata-rata juga mendeskripsikan berbagai ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan di luar ruangan, Tuan Zhang bersama anak buahnya langsung menuju lokasi tempat Lucy berada. Kapten Del Rio mengatakan kepada Lucy, Tuan Zhang bersama anak buahnya segera menuju ruangan ini.
Lucy langsung meminta Tuan Norman dan rekan-rekannya untuk melarutkan cairan narkoba CPH4 untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya sebagai percobaan dalam ilmu pengetahuan mencapai kapasitas otak menjadi 100%. Tuan Zhang yang segera mendekati ruangan Lucy dengan sigap ingin segera menangkap Lucy dan mengambil kembali narkoba tersebut. Lucy dan juga rekan-rekan Profesor Norman segera melakukan eksperimen tersebut. Di luar dugaan, Lucy menerima cairan narkoba tersebut ke dalam tubuhnya dan bereaksi memancarkan cahaya. Kapasitas otak Lucy mencapai 70%, sehingga Lucy mampu mengerakkan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga Lucy mampu mencari informasi materi yang berada di dalam komputer-komputer di labor tersebut. Kekuatan Lucy langsung menyerap informasi-informasi yang berada di seluruh benda-benda elektronik dan mengambil semua data-datanya. Ketika kemampuan Lucy mencapai 80%, Lucy mampu membuat komputer jenis baru. Kondisi tersebut membuat para ahli dan juga Lucy berada dalam suatu ruangan yang tidak tahu itu di mana. Ruangan tersebut dibuat oleh pikiran Lucy. Anak buah Tuan Zhang segera meledakkan bom ke dalam ruangan tersebut yang membuat kekuatan Lucy mencapai skala yang lebih tinggi, yaitu 90%. Lucy dapat melakukan teleportasi tubuhnya ke masa lalu dan juga ke tempat dalangan waktu yang berbeda. Lucy menuju ke berbagai negara dan juga menuju ke berbagai dimensi waktu. Lucy mampu menghentikan gerak manusia di dunia ini dengan cara memperlambat dan juga mampu mempercepat gerak manusia tersebut. Dalam hal lain, Lucy mampu menghentikan dan juga mempercepat waktu. Lucy datang ke masa lalu di mana negara tersebut berkembang dan juga bertemu dengan berbagai fenomena alam lainnya. Lucy menuju masa purba, bertemu dengan dinosaurus, dan juga Lucy bertemu dengan manusia purba pertama kali di dunia ini. Lucy mengacungkan tangannya kepada manusia pertama di dunia. Ketika tangan itu saling telunjuk, maka Lucy kembali ke dunianya untuk mencapai kapasitas otak 99%. Di saat yang sama, ternyata Tuan Zhang sudah berhasil menemui Lucy dan memegang pistol untuk menembak Lucy. Lucy akhirnya mencapai level 100%. Tiba-tiba, ketika tembakan dari pistol Tuan Zhang, Lucy menghilang. Hal tersebut membuat kaget Tuan Zhang serta Profesor Norman dan rekan-rekannya. Di saat yang sama, Kapten Del Rio langsung menembak Tuan Zhang sehingga Tuan Zhang mati seketika. Komputer masa depan berubah menjadi flash disk dan diberikan kepada Profesor Norman sebagai warisan ilmu. Ketika Kapten Del Rio bertanya di mana Lucy, HP-nya menjawab, "I am everywhere."